Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kulli wa kaffa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas wattaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, yang pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan di antara kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini atas nikmat yang Allah berikan kita bisa bersama-sama kembali berkumpul di aula yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, sahabat dan para pengikut Ahlus Sunnah hingga yaumul akhir. Alhamdulillah, yang pertama Abi dan Bunda mengucapkan selamat kepada Ananda Tsania Khairun Naswa kelas 8 yang sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu istiqomah untuk menjaga hafalannya, karena menghafal insyaallah mudah, tapi mohon maaf untuk menjaganya itu memerlukan perjuangan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Ananda Tsania Khairun Naswa. Mudah-mudahan istiqomah dalam menghafal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas menyelesaikan hadis yang ke-29. Masih ingat hadisnya apa? Masih ingat ya? Dan pada pertemuan yang lalu telah menyelesaikan pembahasan hadis nomor 29 ya, yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Dan pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 30. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibnu Umar. Siapa? Ibnu Umar. Semoga Allah meridhai beliau berdua, yaitu beliau dan ayahandanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ista'adzakum billahi fa'a'idhu, barang siapa meminta perlindungan kepadamu dan dia menyebut nama Allah, maka lindungi dia. Saya ulangi lagi ya.
Barang siapa meminta perlindungan kepadamu dan dia menyebut nama Allah, maka lindungi dia. Hadis selanjutnya, poin yang kedua, wa man sa'alakum billahi fa'abu. Barang siapa minta sesuatu kepadamu dan dia menyebut nama Allah, maka penuhilah permintaannya. Saya ulangi, barang siapa minta sesuatu kepadamu dan dia menyebut nama Allah, ya, maka penuhi permintaannya. Poin yang ketiga, wa man atta ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa berbuat baik kepadamu, maka balaslah dia. Fa'ilam tajidu fad'ulah. Seandainya kalian tidak mampu untuk membalasnya, maka doakan dia. Poin yang ketiga, barang siapa berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Kalau engkau tidak mampu, maka doakan dia. Rawahu Al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, hadis ini isnadnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, sedangkan Imam An-Nawawi dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka berdua menyatakan hadis ini sahih. Hadisnya terdiri berapa poin tadi? Tiga poin. Makanya sekilas hadis ini muatannya, ya, tentang akhlak. Sekilas hadis ini muatannya tentang akhlak. Akan tetapi ternyata hadis ini mempunyai terkaitan erat dengan masalah akidah. Mempunyai hubungan erat dengan masalah akidah. Dan tentunya akhlak yang mulia ada hubungannya dengan akidah yang kuat. Dan akidah yang kuat itu akan memunculkan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu pemicunya adalah akidah yang kuat. Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Man ista'adakum billahi fa'idhu." Poin yang pertama, Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, barang siapa meminta perlindungan kepadamu, barang siapa meminta perlindungan kepadamu dan dia menyebut nama Allah, perhatikan, tolong perhatikan. Barang siapa meminta perlindungan kepadamu dan dia menyebut nama Allah, tolong digarisbawahi ya, maka lindungi dia. Poin yang kedua, wa man as'alakum billahi fa'atu. Dan barang siapa meminta sesuatu kepadamu dan saat dia meminta juga menyebut nama Allah, maka penuhi permintaannya. Di dalam hadis ini selalu menyebutkan nama Allah. Lantas apa yang dimaksud dengan menyebut nama Allah? Apa yang dimaksud dengan menyebut nama Allah? Contoh yang dimaksud dengan menyebut nama Allah itu seperti apa? Contoh yang dimaksud dengan menyebut nama Allah itu apa? Ya, ada yang datang ke rumah meminta tolong, misalnya kan seperti itu. Tolong bantu saya lah,
beneran nih, saya sedang membutuhkan, demi Allah, pakai nama Allah nggak itu? Demi Allah saya sangat membutuhkan, tolong bantu saya. Itu pakai nama Allah nggak? Pakai nama, pakai Allah. Kalau ada seorang yang meminta sesuatu kepada kita, entah itu meminta dalam bentuk perlindungan, entah itu meminta dalam bentuk berkaitan dengan duniawi, atau itu meminta yang berkaitan dengan materi, ya, atau meminta sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Kalau ada seorang yang meminta sesuatu kepada kita dan dia sudah bawa nama Allah, minta apapun dan dia sudah membawa nama Allah, maka wajib hukumnya kita untuk memenuhi permintaannya. Wajib hukumnya kita untuk memenuhi permintaannya. Nanti ini sampai di situ. Apa hukumnya? Hukumnya wajib untuk kita penuhi permintaannya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena dalam rangka mengagungkan nama Allah, dalam rangka mengagungkan asma Allah. Contoh ilustrasinya, ada seorang datang ke tempat kita untuk meminta bantuan, dan kita tidak tahu siapa dia. Tahu-tahu datang ke rumah, ngetok pintu, nemui kita, minta bantuan. Kita nggak kenal, tapi dia tahu nama kita, dia tahu nomor telepon kita, dia tahu alamat lengkap kita, bahkan nama lengkap kita pun dia tahu. Dan biasanya kalau ada orang yang datang kepada kita meminta bantuan dan kita tidak kenal siapa dia, apa yang pertama kali kita lakukan? Apa yang pertama kali kita lakukan? Yang pertama kali kita lakukan, kita pasti nanya, Anda itu dari mana? Kan begitu. Anda dapat nomor telepon saya dari siapa? Anda dapat nama lengkap dan alamat lengkap saya dari siapa? Yang merekomendasikan Anda ke tempat ini siapa? Kan begitu. Itu sudah otomatis itu. Ternyata orang yang menyuruh datang ke sini ini adalah orang yang kita hormati. Ternyata orang yang tidak kenal kepada kita yang datang ke rumah kita itu, yang menyuruh ke tempat kita adalah orang yang telah benar-benar kita kagumi, guru kita misalnya. Ternyata yang menyuruh itu guru kita. Ternyata yang menyuruh dia datang ke rumah kita itu adalah ustadz kita yang kita hormati misalnya. Ternyata yang menyuruh orang itu datang ke tempat kita adalah teman kita yang dulu pernah membantu kita di saat kita benar-benar butuh pertolongan, dan dia bantu pertolongan itu sampai kita sembuh ketika kita sakit. Berarti kita berutang budi. Nah, kira-kira apakah kita tega? Kira-kira apakah kita tega sampai hati untuk menolak permintaannya? Kira-kira tega gak? Kenapa kita kemudian mau menolongnya? Karena dalam rangka untuk menghormati orang yang pernah berjasa kepada kita. Siapa? Ustadz kita, guru kita, teman kita. Dalam rangka menghormati orang yang pernah menolong nyawa kita, karena dia disuruh datang oleh orang yang telah menolong kita. Berarti kita apa? Menghormati beliaunya.
Dan ini merupakan tuntutan moral. Dan ini merupakan tuntutan moral, kecuali orang yang sudah tidak perhatian dengan moral, itu beda hal, beda permasalahan. Ketika ada orang yang sangat berjasa kepada kita, kemudian orang yang berjasa itu merekomendasikan untuk datang ke rumah kita, ya, agar kita memberikan bantuan orang yang dia maksud, ya, dan kemudian kita mampu untuk melakukan itu, maka kita akan sulit untuk menolaknya. Pasti kita akan memberikan. Kita tidak kuasa untuk menolaknya, karena permintaan itu muncul dari seseorang yang kita hormati, ya, yang mungkin senior kita di dalam pondok pesantren, atau mungkin senior kita di kelas, atau mungkin senior kita di tempat yang pernah kita pelajari, ya, di suatu tempat pendidikan yang khusus, sehingga kita menghargai dan menghormati beliau, kan gitu. Nah, sekarang saya mau tanya nih, ya, siapa yang paling berjasa kepada kita di dunia ini? Siapa? Siapa yang paling berjasa kepada kita di dunia ini? Yang paling berjasa di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling berjasa kepada kita di dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nyawa. Allah yang telah memberikan kita kesehatan. Allah yang telah memberikan kita umur panjang. Allah yang telah memberikan kita rizki. Allah yang telah memberikan pasangan hidup kita. Dan Allah yang telah memberikan kita keturunan, ya. Dialah Allah yang paling berjasa kepada kita. Maka ketika disebut namanya, kita tidak kuasa untuk menolaknya. Ketika Allah kemudian disebut nama dalam hal ini, kita tidak kuasa untuk menolaknya. Dan ini bukti akidah seseorang yang ada dalam hatinya, bukan pengagungan dia kepada Allah, akan tetapi kita benar-benar tahu siapa di balik orang ini yang datang kepada kita. Dan ini bukti akidah, ya, sifat akidah seseorang yang ada dalam hatinya, bukti pengagungan dia kepada Allah. Dan ketika dia meminta bantuan dengan menyebut nama Allah, ya sudah, tidak ada yang bisa menolak untuk tidak memberikan bantuan kepada dia. Karena apa? Dia sudah menyebutkan nama Allah. Dan jika seandainya, ini seandainya sih, ya, namanya seandainya itu bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau seandainya tidak, belum tentu terjadi. Seandainya ada orang yang tidak kita kenal kemudian datang ke rumah kita meminta kendaraan kita, meminta sepeda atau sepeda motor kita satu-satunya, kira-kira dikasih apa tidak? Enggak ya. Kira-kira dikasih apa tidak? Enggak. Ya? Lah gimana kendaraan cuma satu? Untuk berangkat sekolah, untuk berangkat bekerja, kan begitu. Sepeda motor cuma satu, sepeda kayu cuma satu, mau diminta. Terus bagaimana kita mau berangkat bekerja? Bagaimana kita mau berangkat sekolah? Jadi dalam hal ini mempraktekkan suatu hadis tadi itu ada aturannya, ya. Mempraktekkan hadis tadi itu ada aturannya. Semua itu ada etikanya. Semua itu ada adabnya. Semua itu ada aturan dan adabnya di dalam agama kita. Itu pasti sudah diatur, ya, sudah diskenariokan. Terus bagaimana kemudian aturan yang pertama?
Ya. Bagaimana kemudian aturan yang pertama? Aturan yang pertama, sesuatu yang diminta bukan hal yang haram. Ini adab ya, adabnya, kemudian etikanya, ya. Sesuatu kemudian di dalam aturan ini ya, yang pertama, terus kemudian apa aturannya? Yang pertama, sesuatu yang diminta itu bukan hal yang haram. Apa tadi? Sesuatu yang diminta itu bukan sesuatu yang haram. Bukan hal yang haram itu contohnya apa? Bukan hal yang haram itu contohnya ada orang datang ngutang karena anaknya sakit misalnya. Ada yang datang ke rumah kita ngutang karena keluarganya atau ibunya sakit misalnya. Ada yang ngutang karena rumahnya satu-satunya mau roboh ya, kalau nggak dibenarkan ya, tidak ada tempat tinggal. Ketika ada yang meminta bantuan kepada kita terkait dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi, berarti itu halal atau haram? Halal. Maka kalau kita mempunyai rezeki lebih, maka harus kita bantu dia. Maka kalau kita mempunyai rezeki lebih, kita harus membantu dia. Apalagi kalau ditambah membawa-bawa nama Allah. Demi Allah aku butuh biaya, ibu saya sakit keras, saya butuh biaya untuk membawanya ke dokter. Demi Allahnya tadi itu. Nah, dia sudah membawa nama Allah. Kalau itu sesuatu yang halal, sesuatu yang baik, maka kita kalau memang ada, wajib untuk membantu dia. Kalau kita punya ya kita harus wajib membantu dia. Dan kalau kita tidak bantu maka tentu kita berdosa. Karena dia sudah membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu contoh yang halal, permintaan pinjam duit untuk kebutuhan yang mendesak. Artinya sesuatu yang digunakan untuk kebaikan. Nah, contoh permintaan yang haram itu apa? Contoh permintaan yang haram ya. Contoh permintaan yang haram. Contoh permintaan yang haram itu yang bagaimana sih? Ada orang datang mau pinjam duit. Tolong aku pinjam uang. Mau buat apa? Buat beli nomor. Halal apa haram? Haram. Tolong saya pinjam duitnya. Mau buat beli minum-minuman keras. Demi Allah saya butuh banget. Itu haram apa halal? Haram. Maka kita tidak boleh itu pinjam dengan orang seperti itu. Tolong pinjami uang saya mau beli rokok misalnya, atau saya mau beli obat-obatan terlarang. Kalau saya tidak minum obat-obatan seperti itu, saya sakau, saya akan kejang-kejang. Ya, berarti hal seperti itu haram. Ya. Kalau ada orang datang minta duit, minta tolong, ya, untuk hal yang seperti itu maka kita dilarang untuk meminjaminya. Ya. Itu hal yang haram. Nah, maka hal-hal yang ini sifat peminjaman tidak harus berupa uang. Misalnya ada yang pinjam tali, ada orang yang putus asa, kan ada orang putus asa, pinjam talinya mau buat apa? Mau gantung misalnya. Itu berupa barang, hanya menggunakan barang. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tolong saya pinjam kayunya, mau buat apa? Buat gebukin dia. Oh, nggak boleh, itu dosa. Ya. Karena hal-hal itu digunakan untuk kezaliman, berarti itu haram. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, ya. Allah menyampaikan kepada kita semua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan
ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wattaqullah. Takutlah kepada kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, contoh lagi. Contoh orang yang meminta bantuan yang tadi tidak boleh kita penuhi, yaitu salah satunya orang yang sedang tersangkut masalah hukum. Contohnya apa? Orang yang tersangkut masalah hukum, bahwa si fulan jelas-jelas bersalah, kemudian dia telah divonis oleh hakim, ditentukan hukumannya, dan ternyata dia tidak terima dengan hukumannya, kemudian dia meminta bantuan ke kita karena dia tahu kita punya saudara yang pangkatnya lebih tinggi dari hakim. Mau tolong dilebihkanlah supaya hukuman saya itu dibatalkan. Mau tolong dilebihkanlah supaya hukuman saya itu diringankan. Misalnya seperti itu. Walaupun si fulan itu sudah bermohon-mohon kepada kita, ya, bermohon-mohon, merengek-rengek, meminta bantuan kepada kita untuk menyampaikan kepada saudara kita yang jabatannya lebih tinggi dari hakim yang memvoniskan dia, maka itu tidak boleh dilakukan. Maka itu tidak boleh dibantu. Ya. Kenapa demikian? Karena ini termasuk intervensi hukum. Dan ini pernah terjadi di zaman baginda Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang wanita, dan wanita ini mencuri, padahal wanita ini dari suku yang terpandang, dari suku Bani Mahzum, ya. Dan suku Bani Mahzum ini termasuk suku yang terpandang di antara orang-orang Quraisy. Sedangkan mereka tahu bahwa di dalam Islam itu ketika orang yang nyuri dan barang yang dicuri itu sudah memenuhi kriteria nominalnya, maka hukumannya adalah tangannya dipotong. Dan kalau sampai wanita ini dipotong tangannya, ya, maka tentu ini akan menjadi aib. Masa nengkrat mencuri, ya, gitu. Nah, maka kemudian mereka pun ngobrol, ya, mereka berdiskusi, ya, bagaimana supaya hukumannya ini bisa ditangguhkan atau hukumannya ini bisa diringankan. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka itu ada yang mengatakan, man yukalimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, siapa yang berani untuk melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian tiba-tiba salah satu dari mereka itu mengatakan, tidak ada yang berani melobikan kepada Rasulullah kecuali orang yang sangat beliau sayangi. Di saat itu tidak ada seorang pun yang berani melobi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali yang melobi itu adalah orang yang disayangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara mereka yang kemudian berdiskusi ini, ya, ada yang mengatakan bahwa orang yang berani melobikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat disayangi oleh beliau, anak yang sangat disayangi oleh beliau, orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Siapa? Usama bin Zaid. Ya. Maka mereka pun datang menghampiri Usama bin Zaid.
Mereka melobi, meminta tolong kepada Usamah bin Zaid untuk minta tolong kepada Rasulullah SAW agar Usamah bin Zaid ini mau ya memberikan ya melobi kepada baginda Rasulullah SAW agar hukuman wanita yang mencuri tadi diringankan. Maka Usamah pun datang menemui Rasulullah SAW menyampaikan dan meminta agar Nabi SAW menggugurkan had berupa potong tangan kepada wanita itu, alias mengintervensi hukum. Maka begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Usamah kepada Rasulullah SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, ya, Atasifa'u fi hadin min hududillah. Apakah engkau datang melobi aku untuk merubah hukumnya Allah? Kata Rasulullah SAW. Kamu meminta aku untuk mengintervensi hukumnya Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Baginda Rasulullah menyampaikan seperti itu. Nabi Muhammad SAW marah. Padahal yang menyampaikan Usamah orang kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faqama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fahtaqab. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke mimbarnya dan beliau berkhutbah. Semua sahabat dikumpulkan di situ. Nabi Muhammad SAW kemudian beliau menyampaikan, ya ayuhan nas, wahai para manusia, innama ahlakal ladina qablakum, yang membuat manusia-manusia sebelum kalian, yang membuat bangsa-bangsa sebelum kalian hancur adalah annahum kanu idza syaraqa fihi musyarifu tarakuh. Seandainya yang mencuri adalah ningrat, maka dia dibebaskan. Wa idza saraqa fihi mudhaifu aqamu alaihi had. Dan seandainya yang mencuri orang yang lemah, baru hukum itu diterapkan. Waimullah, demi Allah, kata Rasulullah, lau ana Fatimah tabinta Muhammadin saraqat laqad ta'tu yadha. Andaikan ini berarti tidak terjadi ya. Andaikan Fatimah putriku yang mencuri, ini putrinya Rasulullah tuh ningrat, di atasnya ningrat. Andaikan putriku yang mencuri, kata Rasulullah, la qata'tu yadaha, aku yang akan memotong tangannya. Rawahul Bukhari dan Muslim. Nah, inilah yang namanya keadilan. Ya, inilah yang namanya keadilan. Keadilan itu bukan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini yang namanya keadilan. Keadilan itu bukan tebang pilih. Mana yang suka dipilih, yang dihakimi. Ya, meskipun dia benar. Hukum itu bukan tebang pilih. Hukum itu berlaku untuk semuanya. Ya, nggak pandang bulu. Yang namanya menegakkan hukum, mau lawan, mau teman, mau nengrat, mau rakyat kecil, mau orang kaya, mau orang miskin, semua sama di mata hukum. Semua sama di mata hukum. Itulah yang diajarkan baginda Rasulullah SAW kepada kita semua. Nah, yang saya sampaikan ini adalah peraturan yang pertama. Apa tadi? Sesuatu yang diminta bukan hal yang haram. Nah, kita masuk ke aturan yang kedua. Kita mampu untuk memenuhi permintaan. Contoh misalnya apa? Ada orang yang berhutang sama kita, kemudian di saat jatuh tempo dia datang kepada kita dan menceritakan kondisi yang sebenarnya.
mohon maaf, usaha saya sedang kolab, ya. Kondisi saya saat ini sedang tidak mempunyai dana untuk mengembalikan utang. Bahkan sepeser pun tidak punya uang. Keuangan saya benar-benar nol, ya. Bahkan ini sampai minus. Dan kita tahu betul kondisi dia itu benar-benar bangkrut. Kita tahu kondisi mereka itu benar-benar kolaps, ya. Dan kebetulan kondisi keuangan kita sedang sehat, kita tidak memerlukan uang yang dia pinjam dan tidak terlalu membutuhkan uang yang saat ini dia pakai, ya. Maka di saat itu kalau dia minta untuk mengundurkan pembayarannya, dia minta untuk menangguhkan pembayarannya, ya. Apalagi permintaan dia sampai membawa-bawa nama Allah, maka wajib bagi kita untuk memenuhi permintaannya. Dan ini sudah kita pelajari hadisnya beberapa waktu yang lalu. Masih ada yang ingat? Hadis nomor berapa? Hadis yang nomor 28, ya. Wa man yasyara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Ya, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain sedang kesulitan, ya. Para ulama di sini menafsirkan kesulitan dalam urusan hutang piutang. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi kesimpulannya, aturan yang kedua, kita mampu untuk memenuhi permintaannya. Nah, kalau tidak mampu, tentu tidak dan bukan menjadi kewajiban kita, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuatu dengan kemampuannya. Nah, contoh yang nggak mampu apa? Minta uang 100 juta. Tadi yang diminta Bunda tadi, yang bilang Bunda, minta uang 100 juta. Uang duit 1 juta pira duit apa meneh 100 juta. Ya, demi Allah saya butuh banget ini uang 100 juta. Lah 1 juta bayar duwe apa benar 100 juta. Maka itu kita tidak wajib untuk membantu karena di atas kemampuan kita. Tolong saya minta emas, ya misalnya seperti itu. Saya minta emas, bantu saya emas 1 gram saja. Lah emas 1 gram aja kita nggak punya, apalagi sampai minta 1 gram atau 100 kilo misalnya. Minta emas 1 kilo. 1 gram berat duwe apa meneh 100 kilo. Nah, inilah ulasan dari awal tadi apa? Aturan yang pertama tadi, sesuatu yang diminta bukan hal yang haram. Kemudian aturan yang kedua apa? Kita mampu untuk memenuhi permintaannya. Nah, aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga, tidak membahayakan kondisi orang yang dimintai. Contohnya apa? Yang membahayakan. Minta motor tadi itu. Motormu tak minta, boleh apa tidak? Itu membahayakan diri kita apa tidak? Sepedamu saya minta, demi Allah itu sepedamu mau saya minta. Demi Allah itu motormu saya minta. Boleh apa tidak? Tidak boleh, karena kita punya satu-satunya untuk berangkat sekolah, untuk berangkat bekerja. Kalau itu diminta, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kan gitu. Berarti apa? Kalau minta sesuatu yang di luar kemampuan kita, meskipun dia ya membawa nama Allah, berarti bukan dari kewajiban, sudah bukan menjadi kewajiban kita. Misal kalau minta baju itu kira-kira membahayakan apa tidak? Padahal baju kita ada lebih dari 2. Bagus itu bajumu, saya minta, boleh apa tidak? Dikasihkan apa tidak? Kasihkan. Ya, bajumu itu bagus, saya tertarik dengan baju, saya suka dengan baju. Kasihkan apa tidak? Kasihkan. Karena kita mampu. Maka Rasulullah SAW
dalam hal ini juga pernah memberikan contoh, ya, di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari sebuah sahabat, dari seorang sahabat yang namanya Sahal bin Sa'ad. Beliau bercerita ada seorang wanita ibu-ibu di zaman Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu itu melihat pakaiannya Rasulullah SAW itu jelek. Pakaiannya Rasulullah SAW itu sederhana, ya, bahkan terkesan lusuh. Maka kemudian ibu-ibu ini mencari kain yang terbaik. Kemudian kain ini dijahit sendiri oleh ibu-ibu tadi, ditenun sendiri, dijahit sendiri sesuai dengan ukuran baginda Rasulullah SAW. Maka ibu-ibu ini datang menemui baginda Rasulullah SAW dan beliau berkata, ya Rasulullah, ini nazatu hadihi biyadi absukaha. Ya Rasulullah, kain ini aku jahit sendiri, ya, kain ini aku pintal sendiri, kain ini sudah selesai aku jahit, dan aku mohon engkau terima baju ini untuk engkau pakai, ya. Maka Nabi Muhammad SAW menerima baju itu. Muhtajan ilayya. Nabi Muhammad SAW menerima hadiah itu dalam keadaan beliau membutuhkan baju. Dalam keadaan beliau membutuhkan baju, karena memang saat itu pakaian Rasulullah SAW pakaiannya yang ada yang sederhana-sederhana saja. Maka Nabi Muhammad SAW menerima baju itu dan masuk ke dalam rumah, memakai baju itu, mencoba baju itu. Ketika keluar dari rumah dengan memakai baju itu dalam keadaan dipakai, ukurannya sudah pas dan kainnya kelihatan bagus, beliau kelihatan tambah keren, ya. Ketika keluar dari rumah, faqala rajulun minal qaum. Tahu-tahu ada yang berdiri dan ngomong dengan Rasulullah SAW. Ma aksanaha. Wah, bagus banget bajunya Rasul. Keren bajunya. Ada seorang sahabat yang mengatakan seperti itu. Ya Rasulullah, uksumiha, buat saya saja. Ya. Apa kata Rasulullah ketika bajunya diminta? Faqala na'am. Keren enggak? Padahal baju baru, kainnya bagus, baru seneng-senengnya tiba-tiba diminta. Apa jawabannya? Faqala na'am. Iya. Dan jawaban iya itu raut muka Rasulullah SAW tidak berubah, tetap biasa, tetap ceria. Tidak seperti kalian ketika diminta bajunya, iya tapi muram. Ada nggak seperti ini? Ini enggak. Rasulullah SAW sangat ceria dan tidak menampakkan seolah-olah beliau itu menyesal kalau bajunya diminta oleh sahabat ini. Masya Allah, luar biasa baginda Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ketika ada suatu permasalahan yang tidak pas, itu raut muka beliau itu selalu nampak. Entah itu muram, entah itu agak sedikit marah, itu pasti kelihatan muka beliau. Kalau ada satu hal yang tidak pas, maka itu sudah nampak di raut muka baginda Rasulullah SAW. Tapi ketika bajunya beliau ini diminta, raut mukanya itu tetap sama, tidak menunjukkan ketidaksukaan. Ketika diminta, ya Rasulullah, baju itu untuk saya, boleh saya minta? Faqala na'am. Ya, dikasihkan baju itu. Tapi tidak menunjukkan raut muka yang menyesal, yang kecewa, tidak, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW begitu diminta bajunya, beliau langsung masuk ke dalam rumah lagi, ganti baju yang tadi dipakai, baju yang baru itu kemudian dilipat. Beliau kemudian keluar, dan ketika keluar dari rumah beliau, baju itu dikasihkan ke sahabatnya. Dan di saat itu ada sahabat yang kemudian protes, menanyakan kepada baginda Rasulullah SAW. Dan ketika para sahabat menyaksikan kejadian itu, ada yang komentar,
Ada yang mengatakan ma ahsanta, ora bener kamu itu. Apa katanya, kamu tuh ora bener. Sahabat yang lain mengatakan, sahabat yang meminta bajunya Rasulullah SAW, kamu tuh ora bener. Ya, sa'altaha iyahu laqad alimta annahu la yarudu sa'ila. Kamu itu memanfaatkan kondisi. Kamu itu tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu kalau dimintai sesuatu nggak pernah bisa menolak. Ya, Nabi SAW kalau dimintai sesuatu dan beliau bisa memberikannya, beliau tidak pernah menolak untuk memberikannya. Maka kemudian laki-laki yang meminta bajunya Rasulullah SAW tadi, dia berkata, wallahi, demi Allah, ma sa'altuhu illa litakuna kafani yauma amud. Aku tidak punya tujuan lain saat aku minta baju itu dari Nabi Muhammad SAW, kecuali aku ingin kain ini yang akan aku gunakan sebagai kain kafanku ketika aku nanti meninggal dunia. Orang ini ingin mendapatkan berkah dari Nabi Muhammad SAW, karena segala sesuatu yang pernah nempel di tubuh beliau itu berkah. Ya, termasuk air yang baru diminum oleh Rasulullah SAW belum habis, kemudian kita menghabiskan, kita mendapatkan keberkahan beliau. Dan termasuk baju yang pernah dipakai tadi, itu juga termasuk berkah. Ya, bahkan keringat Nabi Muhammad SAW itu berkah. Makanya ada sebagian sahabat ketika Nabi tidur, kemudian ada yang menampung keringatnya. Ya, Rasulullah SAW, keringat Rasulullah SAW itu berasa wangi. Masya Allah, Rasulullah SAW keringatnya wangi. Makanya ada sebagian sahabat yang kemudian pernah ketika baginda Rasulullah SAW sedang tidur dan berkeringat, sahabat itu menampung keringat baginda Rasulullah SAW. Bahkan rambut beliau Rasulullah SAW ini rebutan ketika baginda Rasulullah SAW sedang bercukur rambutnya untuk rebutan oleh para sahabat. Dan ini ketika rambut itu direndam air, ya, untuk bisa dijadikan obat, kemudian air itu diminum. Nah, ini baru namanya tabaruk. Apa tabaruk? Ngalap berkah. Yang ngalap berkah ini yang ada ya hanya di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini khasnya untuk kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang ini meminta baju Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan kain kafannya. Faqala Sahal bin Sa'ad yang tadi meriwayatkan hadis ini, dia berkata, fakanat kafanahu. Dan betul, ketika orang itu wafat, siapa yang meminta baju baginda Rasulullah SAW itu wafat, kain kafannya yang diminta oleh baginda Rasulullah dari baginda Rasulullah SAW, dan orang ini benar-benar jujur. Orang ini benar-benar jujur meminta baju Rasulullah SAW, kemudian disimpan dan benar-benar digunakan sebagai kain kafan. Gitu ya. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa di zamannya baginda Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya, kalau kita dimintai sesuatu, kalau kita mampu, kasih. Apa? Kasih. Apalagi dimintai untuk kepentingan masalah agama, ya, untuk kepentingan masalah Islam, kasih. Ya. Contohnya apa? Untuk membangun masjid, itu untuk urusan apa? Agama apa bukan? Agama. Untuk membangun pondok pesantren, untuk membangun rumah tahfiz, untuk membangun rumah yatim, kasih. Kalau kita punya, kasih. Suatu saat nanti kelak dengan kalian punya uang banyak, ada permintaan seperti ini, kasih. Ya.
Karena ini untuk dakwah, ya, untuk dakwah ya, bukan untuk diri kita pribadi, tapi untuk semuanya, untuk umat, bukan untuk kita. Jadi kalau kita sekiranya kita mampu dimintai hal-hal yang berkaitan dengan ini, kasih. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal islami syai'an illa atah. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu untuk kepentingan Islam, melainkan pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi. Selama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberi, pasti akan diberikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak kalau diminta sesuatu untuk kepentingan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah menolak kalau dimintai untuk kepentingan agamanya. Contohnya apa? Faja'ahu rajulun. Datang seseorang kepingin masuk Islam, tetapi dia mengharapkan sesuatu, melebu agama Islam, kepingin bondo yang sifatnya duniawi. Kemudian apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa'atahu ghanaman bayina jabalain. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan kambing sebanyak satu lembah di antara dua bukit. Kambing kalau bahasa sekarang itu sealun-alun. Dikasih kambing sealun-alun, hanya mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena setelah meminta dua kalimat syahadat, orang ini meminta syarat. Syaratnya apa? Meminta bondo, minta harta. Maka oleh Rasulullah SAW dikasih kambing sebanyak satu lembah di antara dua bukit. Kalau bahasa kita sekarang itu satu alun-alun, ya. Itu demi untuk Islam, Faraja'a ila qaumi, maka orang ini pulang ke kampung halamannya sambil berkata, ya kaum, saudaraku, sedulurku, kan begitu, teriak dia, ya. Aslimu, ayo pada melebu Islam, ayo pada masuk Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti at-ta'an la yahsal faqah. Sesungguhnya Muhammad kalau ngasih nggak takut miskin. Artinya nggak takut miskin apa? Nggak pernah perhitungan. Selama itu digunakan untuk umat, maka Rasulullah SAW tidak pernah memperhitungkan, ya. Apalagi untuk kepentingan agama. Gitu ya. Baik, mungkin itu yang sedikit ini bermanfaat. Kita akan membahas terkait dengan masalah bab hadis ini. Poin selanjutnya, ini baru sampai poin yang kedua ya. Nanti insya Allah di pekan ke depan kita akan membahas poin yang ketiga. Mungkin sampai di sini ya. Dan ini baru poin yang pertama dan kedua. Dan untuk poin yang ketiga, harapan saya nanti bisa hadir semua sehingga tidak ketinggalan dengan pembahasan ini. Dan insya Allah poin yang ketiga kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Baik, alhamdulillah. Kembali seperti biasa kita mari berdoa bersama-sama, meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditaruh dulu buku catatannya. Kita memintakan, mendoakan saudara-saudara kita, para donatur kita, ya, agar diberikan kesejahteraan dalam hidupnya untuk melengkapi dalam hidupnya supaya semua menjadi lebih baik, sehingga dalam kehidupannya Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi dan memberikan keberkahan di dalam hartanya. Kita minta kepada Allah agar semua yang menjadi hajat-hajat saudara kita diijabah. Lebih khusus kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang diuji
terkait dengan masalah ekonomi, terkait dengan masalah kesehatan, terkait dengan masalah keluarganya, terkait dengan masalah-masalah yang lain di kerjaan, di tempat usahanya, atau di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, dan insyaallah kita mendoakan sama seperti mendapatkan pahala seperti siapa yang kita doakan. Mari kita awali dengan beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Aziz, ya Jabbar, ya Safi. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah ya Allah, dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah ya Allah. Allahumma lakal hamdu syukran lakal hamdu fadan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matika allati أنعمت علي وعلى والدي وعلى عمل صالحا ترضاه وأخلفني في رحمتك في عبادك الصالحين. ربي أعوذني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى عمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala dosa dan khilaf kami ya Allah. Berikanlah pahala kepada para donatur kami ya Allah, yang donatur yang telah infakkan harta-hartanya kepada kami ya Allah. Jadikanlah harta itu sebagai catatan amal baiknya ya Allah, dan gantilah dari apa yang telah mereka sedekahkan dengan sebaik-baik pengganti ya Allah. Ya Rahman, ya Jabbar, ya Qahhar, ya Karim. Semoga harta yang telah diinfakkan dari para donatur kepada kami ya Allah, baik siang maupun malam ya Allah, kelak akan menjumpai ganjaran-Mu di yaumul hisab ya Allah, mendatangkan ketentraman lahir dan batin ya Allah, baik di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Aziz, ya Ghafar, kami mohon dengan keagungan-Mu ya Allah, kami mohon dengan kemuliaan-Mu dan kemuliaan dari asma-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, ya Qahhar, ya Karim. Allahumma fadl alaina abwabal khair wa abwabal barakati wa abwabal ni'mati wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal syihati wa abwabal salamati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa asrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyikal karim sayyiratu ya wa syarrul akhirah. Khawfar
الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل أولادا صالحين حفيظين للقرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة رب هب لي من الصالحين 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 اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وعافية من الحساب اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا عليم في الصدور أحرنا يا الله من الظلمة إلى النور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek ya anak-anak semuanya ya. Dari jam berapa itu? Jam 11. Masya Allah. Wes. Suaranya mlebu mboten, Mas?
kan juga kena dapat doa nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di Jumat sore ini saat-saat mustajab dalam berdoa. Bunda berada di Panti Putri, Pondok Putri Win Muslimah Wirosaban bersama santri-santri. Masya Allah, ini anak-anak solehah semuanya, calon hafidhuh semuanya, dan alhamdulillah kemarin tanggal 17 ada satu yang hafidhuh selesai 30 juz. Insya Allah nanti syukuran Ahad besok insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan sahabat-sahabatku, mohon doa dan dukungannya. Bunda mendirikan Yayasan Baitul Mal dengan harapan, dengan tujuan salah satunya untuk pembiayaan penggalangan dana untuk membangun Pondok Putri Ummahatul Mutakin Timoho, karena alhamdulillah santri-santri ini masih menempati rumah dipinjamin hamba Allah, rumah mewah, Masya Allah sangat baik. Terima kasih yang hamba Allah yang menjami rumah ini sudah jalan 5 tahun ini, tidak pernah bayar listrik. Alhamdulillah kita juga sangat ingin punya tempat sendiri yang lebih luas, yang lebih longgar, agar bisa menampung lebih banyak santri-santri. Sekarang ada 30 santri di sini. Jadi mohon dukungannya, salurkan zakat, infak, sedekah dan wakafnya di Baitul Mal Munajat untuk pembangunan Pondok Tahfiz Quran Ummahatul Mutakin Timoho, dan juga untuk bakti sosial di beberapa wilayah-wilayah yang sangat membutuhkan. Dan bila ada bencana alam, dari Baitul Mal itulah yang dananya yang akan digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang kena bencana. Insya Allah tidak akan berkurang harta panjenengan, tapi justru malah berkembang. Pintu-pintu rezekinya semakin lebar, semakin barokah, semakin banyak rezeki. Nomor 1 sehat semuanya, lahir batinnya sehat, dan insya Allah bahagia dunia akhirat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan usah malu. Nih. Jangan malu. Ini calon-calon hafidhah semuanya ini udah selesai 30 juz nih. Oh, delik di sana. Mirip. Jangan bilang belum, memang belum. Bentar lagi. Semuanya bentar lagi akan selesai 30 juz. Jangan khawatir. Yang penting semangat dan mungkinkan, insya Allah bisa semuanya ke tanah suci. Insya Allah. Bismillah. Selalu bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.